Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira. Hari ini, hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Gereja memperingati Santo Hilarius, seorang uskup dan pujangga gereja. Saya mengajak kita saudara-saudari hari ini merenungkan satu hal penting yang harus terjadi dalam diri seseorang yang telah memilih untuk mengikuti Yesus. Dalam diri seseorang yang terpanggil untuk menjadi pengikut Yesus. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu kutipan Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Memberitakan Injil Allah, Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala ke danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa yang harus terjadi pada diri seseorang yang dipanggil atau terpanggil menjadi pengikut Kristus? Saudari-saudara, ada orang yang kemudian mengalami perubahan hidup karena peristiwa tertentu. Karena perjumpaan dengan orang-orang tertentu. Termasuk perjumpaan dengan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudari mendengarkan satu kisah tentang seseorang yang hidupnya berubah karena bertemu dengan seorang tokoh. Namanya adalah Michael Gomez. Siapa Michael Gomez itu? Michael Gomez itu adalah seorang warga Katolik biasa di Kalkuta, India. Dia pernah bekerja di kantor pemerintahan yang terkenal sangat birokratis. Hidupnya berubah total ketika dia berjumpa dengan seorang tokoh yang saya yakin Anda sekalian kenal, yaitu Bunda Teresa dari Kalkuta, atau sekarang Santa Teresa dari Kalkuta. Waktu itu Bunda Teresa sedang mencari satu tempat untuk mengawali karyanya. Dia sedang mencari satu rumah untuk mengawali karyanya. Atas anjuran atau desakan dari putrinya, Michael Gomez kemudian menerima Ibu Teresa dan semua teman-temannya, para pembantunya, di lantai 2 rumah tinggalnya. Sesudah itu, saudara-saudari, gadis-gadis muda berdatangan dan bergabung bersama Bunda Teresa. Lantai 2 rumah dari Michael Gomez berubah menjadi seperti senakel. Tempat di mana Yesus makan perjamuan akhir bersama para muridnya. Penuh dengan kegembiraan, penuh rahmat, penuh sukacita. Michael Gomez pun, saudari-saudara, tercatat sebagai seorang yang berperanan penting membesarkan kongregasi yang kemudian terkenal ke seluruh dunia, yaitu kongregasi misionaris cinta kasih. Kongregasi dari Bunda Teresa dari Kalkuta. Perjumpaan dengan Bunda Teresa mengubah Michael Gomez dan keluarga.
Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita kembali ke Injil tadi. Jika tidak bertemu dengan Yesus, siapakah yang mengenal Simon, Andreas, dan Yohanes? Para nelayan Galilea itu. Mungkin seumur hidup mereka akan tetap bermukim di seputar danau, tetap menjadi nelayan, tetap menjadi orang-orang yang akrab dengan perahu, dengan jala, dengan ikan, dengan air dan gelombang. Itulah dunia mereka kalau mereka tidak berjumpa dengan Yesus. Tetapi pertemuan dengan Yesus itu mengubah segalanya. Ibaratnya menjadi titik balik hidup mereka perjumpaan dengan Yesus itu. Marilah ikutlah aku, kalian akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada perubahan besar yang terjadi di sana. Ada perubahan orientasi hidup yang terjadi di sana. Gelombang, riak air dan danau, ikan-ikan, badai, perahu dan jala menjadi masa lalu. Sekarang mereka punya satu orientasi baru, yaitu ikut Yesus menjadi penjala manusia. Sebuah perjumpaan yang mengubah arah hidup mereka. Karena Yesus telah menjadi yang utama di atas segalanya. Masa lalu ditinggalkan, mereka mulai meniti jalan baru bersama dengan Yesus. Perubahan besar terjadi. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pertanyaan di awal menjadi sangat penting untuk kita. Apa yang harus berubah? Apa yang harus terjadi dalam diri seseorang yang memilih untuk menjadi pengikut Kristus? Atau yang terpanggil atau dipanggil menjadi pengikut Yesus? Seperti Simon, Andreas, dan Yohanes tadi. Yang terjadi itu adalah perubahan arah hidup. Meninggalkan zona nyaman masa lalu, meninggalkan segala sesuatu yang menjadi situasi yang diakrabi kepada sesuatu yang baru di dalam pimpinan Tuhan. Kita perlu, saudara-saudari, belajar dari apa yang terjadi pada murid-murid pertama yang dipanggil Yesus. Simon, Yakobus, dan Yohanes. Secara formal kita menyatakan diri beriman kepada Yesus, pengikut Kristus, dibaptis sebagai orang Kristiani. Tetapi saudara-saudari, kita harus jujur bertanya pada diri sendiri. Apakah hidup kita sudah diubah? Orientasinya berubah karena menjadi pengikut Kristus. Adakah yang berubah dalam hidupmu karena memilih menjadi pengikut Kristus? Apalagi misalnya sebagai orang Katolik, Anda tidak hanya menerima sakramen baptis, menerima sakramen krisma, menerima komuni, menerima sakramen perkawinan, sakramen imamat bagi para imam, pengurapan orang sakit bagi mereka yang mengalami kelemahan-kelemahan fisik termasuk penyakit. Apa yang berubah karena perjumpaan dengan Yesus? Apa yang harus terjadi dalam hidup Anda karena Anda telah memilih Yesus? Yang terjadi adalah perubahan orientasi hidup. Seperti murid-murid pertama yang dipanggil dari penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikianlah kita, saudara-saudari, ikut Yesus. Ada yang harus berubah. Barangkali memang tidak harus meninggalkan tempat Anda hidup sekarang, tempat Anda bekerja. Yang berubah adalah orientasi hidup. Semakin Kristiani, artinya semakin mengikuti petunjuk, mengikuti kehendak, mengikuti
perintah-perintah Kristus. Dan itu butuh pertobatan. Maka seruan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, atau percayalah kepada Injil, menjadi sesuatu yang penting untuk direnungkan. Saudari-saudara, sekali lagi sebuah pertanyaan reflektif untuk kita. Apakah yang telah berubah dalam hidupmu karena perjumpaan dengan Yesus? Apa yang berubah dalam hidupmu karena telah memilih menjadi pengikut Kristus? Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Moga-moga firman Tuhan yang kita dengarkan ini menjadi inspirasi untuk mengubah orientasi hidup kita hari ini dan hari-hari seterusnya. Hari yang lalu tak bisa kita ubah, tapi hari ini dan besok dan seterusnya bisa kita ubah, supaya hidup kita semakin berorientasi pada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil, mengikut sertakan kami di dalam karya-karya pelayanan-Mu. Kau telah memanggil Simon, Andreas, dan Yohanes dengan seruan, marilah ikutlah aku dan kalian kujadikan penjala manusia. Berkat perjumpaan denganmu, orientasi hidup mereka berubah. Maka mampukan kami juga Tuhan untuk mengubah orientasi hidup kami. Berkat keputusan, berkat iman kami kepadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.